Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Ali Aziz selaku dosen mata kuliah tafsir dakwah, dan Bapak Muhammad Husnan dan Ibu Baiti selaku asisten dosen mata kuliah tafsir dakwah, serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang mitra atau sasaran dakwah yang terdiri dari saya, Revarina Putri Aulia, Nisrina Zahabia Maya, dan Rizka Dwi. Yang pertama, Quran Surat At-Tahrim ayat 5. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mufradatnya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, api neraka, waquduha, yang bahan bakarnya, annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu, alaiha, penjaganya, malaikatun, malaikat-malaikat, ghiladun, kasar, syidadun, keras, la ya'sunallah, tidak durhaka kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan selalu mengerjakan ma yu'maruna, apa yang diperintahkan. Munasabah dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Menurut tafsir Kemenak, pada ayat-ayat sebelumnya, Surat At-Tahrim ayat 5 menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada sebagian dari istri-istri agar bertaubat kepada Allah SWT dari berbagai perbuatan yang menyusahkan Nabi. Kemudian Allah memperingatkan agar mereka jangan menyusahkan Nabi dengan perbuatan yang mereka lakukan, dan mereka akan diganti dengan istri-istri yang lebih baik, patuh, dan tekun beribadah. Sebagai kelanjutan, pada surat At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan agar mereka bisa memelihara diri mereka sendiri dan keluarganya. Untuk asbabun nuzul dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, di dalam tafsir Al-Ahzar, tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Kemenak, tidak ditemukan asbabun nuzulnya. Kata kunci dan tafsir pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang pertama, kata anfusakum yang artinya dirimu, dan wa ahlikum yang artinya dan keluargamu. Menurut tafsir Al-Azhar, pada pangkal Surat At-Tahrim ayat 6 ini dijelaskan bahwa mengakui sebagai orang beriman saja belum cukup, karena pada tafsir Al-Azhar disebutkan, peliharalah diri-diri kamu dan keluarga-keluarga kamu. Yang dimaksud yaitu diri kamu yang beriman untuk menjaga keselamatan diri dan rumah tangga. Selanjutnya pada tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa memelihara diri sendiri adalah dengan meneladani Nabi, dan memelihara keluarga antara lain istri, anak-anak, dan seluruh keluarga yang berada di bawah tanggung jawab. Ini wajib untuk dididik dan dibimbing agar mereka dan diri kita sendiri terhindar dari api neraka. Selanjutnya pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang ayatnya ku anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka, yang bermaksud untuk diri kita yang berkewajiban memberi pesan dan petunjuk untuk keluarga bahkan budak agar selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan secara singkat pada tafsir Jalalain
bahwa memelihara diri kalian dan keluarga kalian adalah dengan mengarahkan ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pada tafsir Kemenak menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, agar mereka selalu menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah membaca dari kelima tafsir di atas, yaitu tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, dan tafsir Kemenak, yaitu diri kita sendiri adalah seorang mitra atau sasaran dakwah yang mempunyai kewajiban dalam menuntun sanak keluarga kita kepada ketaatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Novia Fitri dengan NIM 040203230056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. وأنذر عشيرتك الأقربين. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Selanjutnya, ada mufrodat, yaitu wa'anzir, dan berilah peringatan. Ashirotaka, kerabat-kerabatmu. Al-akrobin, yang terdekat. Selanjutnya, munasabah. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang berbagai macam peringatan dan ancaman yang tidak ada satupun diterima oleh kaum kafir. Kekafiran pada zaman itu masih merajalela. Orang yang mengajak menuju kebaikan malah dimusuhi. Mereka bermegah dengan kekayaan, kekuasaan, kebesaran yang ada pada mereka. Padahal mereka lupa dari mana kekayaan, kekuasaan, dan kebesaran itu mereka terima kalau bukan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat berikutnya menjelaskan tentang perjuangan Nabi yang begitu hebat, mengajak umat manusia yang telah tersesat turun-temurun mempersekutukan Allah. Maka Nabi diberi peringatan terlebih dahulu supaya ia sendiri jangan menyeru Tuhan selain Allah. Sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan tentang untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat untuk tidak menyekutukan Allah, karena azab Allah sungguhlah pedih. Selanjutnya, asbabun nuzul. Yang pertama, menurut tafsir Al-Azhar dan tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini karena pada saat itu terdapat banyak umat yang mempersekutukan Allah. Ayat sebelum ini menyuruh Rasulullah untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah agar terselamatkan dari azabnya. Lalu kelanjutannya pada ayat ini menegaskan agar Rasulullah memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat terdekat untuk menyembah Allah semata. Yang kedua, menurut tafsir An-Nur, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Qurtubi tidak ditemukan asbabun nuzulnya. Selanjutnya, ada tafsir dan makna kata penting, yaitu ashirotaka, yang berarti kerabat-kerabatmu. Yang pertama, dari tafsir Al-Azhar, sesudah Rasulullah SAW diberi peringatan supaya beliau jangan menyeru Tuhan yang lain selain Allah, disuruhlah beliau supaya menyampaikan peringatan ini terutama kepada kaum keluarganya yang terdekat agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik. Selanjutnya dari tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekatnya karena tidak ada yang bisa melepaskan siapa saja dari mereka dari azab melainkan keimanan kepada Allah. Selanjutnya dari tafsir An-Nur, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, ketika ayat ini turun, Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di Syafu. Di antara mereka ada yang datang sendiri dan ada pula yang mengirimkan wakilnya. Sesudah mereka berkumpul, beliau pun berkhutbah, "Wahai golongan Quraisy, selamatkanlah dirimu dari azab neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari neraka. Wahai golongan Bani Hashim, selamatkanlah dirimu dari neraka. Dan wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka. Aku, demi Allah, tidak dapat menolongmu dari azab Allah.
Aku hanya dapat menghubungimu selaku keluargaku di dunia ini saja. Hadis Rasul ini memberikan pengertian bahwa bangsa dan keturunan tidak dapat memberi sesuatu manfaat dalam menghadapi hari akhirat. Selanjutnya dari tafsir Al-Qurtubi, kerabat-kerabat dekat Rasulullah SAW mendapat perhatian pertama dan utama untuk mendapatkan peringatan ini, untuk mencegah sikap mereka dan orang-orang di luar mereka dalam memusuhi Rasulullah karena perbuatan syirik mereka. Adapun yang dimaksud dengan kerabat-kerabat dekat tersebut adalah kaum Quraisy, ada juga yang berpendapat suku Abni Manaf. Lalu selanjutnya dari tafsir At-Tabari. Dalam tafsir ini terdapat beberapa pendapat, tetapi saya hanya mencantumkan 3 pendapat saja, yaitu yang pertama dari Ahmad bin Al-Mikdam. Ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW berkata, Hai Safiyah binti Abdul Muthalib, hai Fatimah binti Muhammad, hai anak keturunan Abdul Muthalib, sesungguhnya aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah. Mintalah kepadaku apapun yang kalian mau dari hartaku. Yang kedua, dari Ibnu Humaid, ia berkata, Jarir menceritakan kepada kami dari Amru bahwa ia pernah membacanya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maksudnya adalah kerabat-kerabatmu yang ikhlas. Yang ketiga, dari Muhammad bin Sa'ad. Ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ia berkata, dia, Allah, memerintahkan Muhammad agar memperingatkan kaumnya dan memulainya dari keluarga serta sanak familinya. Dia berfirman, dan kaummu mendustakannya azab, padahal azab itu benar adanya. Dan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya saling memberi nasihat dan saling mengingatkan untuk tidak menyekutukan Allah. Kita harus memiliki keteguhan hati dan keyakinan yang kuat dalam menjalani kebenaran agama Islam, walau dihadapkan dengan banyak penentangan dari masyarakat. Meskipun dihadapkan pada kesulitan, kita tetap harus berserah diri kepada Allah dan menunjukkan pentingnya memiliki keyakinan yang kuat pada Allah dalam setiap situasi. Tidak lupa juga mengingatkan kerabat terdekat kita untuk hanya menyembah Allah saja agar terhindar dari azabnya, karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa membantu menyelamatkan seseorang dari azab Allah yang sangat pedih. Poin selanjutnya tentang Quran Surat As-Saba ayat 28 akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisrina. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nisrina Zabiah Maya. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat yang terakhir dari kelompok kami, yaitu Quran Surat As-Saba ayat 28. Berikut bacaan ayatnya. Baik, saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kami utus engkau, Nabi Muhammad, kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian, arti kata per kata, wama, dan tidaklah arsalnaka, kami mengutus engkau, illa, kecuali, kafah, seluruh, linnas, untuk manusia, basiron, pembawa kabar, wanadhiron, dan pembawa peringatan, walakinna, tetapi, aksaron, kebanyakan, annas, manusia, la, tidak, ya'lamuna, mereka mengetahui. Kemudian untuk munasabahnya sendiri, Quran Surat As-Saba ayat 28 pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 26, yang mana artinya adalah, katakanlah
Tuhan kita pada hari kiamat akan mengumpulkan kita, kemudian memutuskan perkara yang ada di antara kita dengan hak atau kebenaran. Dialah yang maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Quran Surat As-Saba ayat 26. Dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 26, dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat kelak, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, yang mana akan diputuskan perkara yang ada di antara kita oleh Allah dengan suatu kebenaran. Di hari kiamat kelak akan dibukakan oleh Allah sendiri perbedaan yang ada di antara kita, di antara kami, di antara kamu, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang pegangannya teguh, mana yang pendiriannya goyah tempat tegaknya. Siapa di antara kita yang berdiri di atas kebenaran dan siapa pula yang pegangannya rapuh akibat tidak bersandar. Kemudian sebagai lanjutannya dalam Quran Surat As-Saba ayat 28 dijelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan tentunya kepada seluruh umat manusia. Ayat ini menjelaskan tentang tugas Nabi, yaitu memaparkan kepada seluruh umat manusia dengan menjadi pembawa berita gembira serta sebagai pemberi peringatan, sehingga kelak saat nanti kita semuanya dikumpulkan menjadi satu di hari kiamat, sehingga kita kemudian dapat selamat kelak saat dibukakan oleh Allah terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, yang mana yang hak dan yang mana yang batil, mana pegangan yang teguh dan mana pendirian yang goyah tempat tegaknya, siapa di antara kita yang berdiri di atas kebenaran dan siapa pula yang pegangannya rapuh akibat tidak bersandar. Untuk asbabun nuzulnya, menurut kitab tafsir Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Qurtubi, menurutnya ayat ini turun ketika pada zaman itu masih lebih banyak orang yang menentang Nabi jika dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang beriman. Sedangkan asbabun nuzul tidak ditemukan dan tidak dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Misbah, kitab tafsir Ibnu Katsir maupun kitab tafsir Al-Munir. Dan kata pentingnya itu di sini kami menemukan satu saja, yaitu kafatal linnas, yang mana artinya adalah seluruh manusia. Kemudian dilihat dari kitab tafsir Al-Azhar, Al-Munir, Al-Misbah, dan Al-Qurtubi, ada 4 kitab tafsir yang memaknai kata seluruh manusia itu tadi dengan sama, yaitu diartikan seluruh manusia adalah secara umum, menyeluruh, dan tak terkecuali. Jadi pada tafsir Al-Azhar itu dijelaskan bahwa dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan merata untuk seluruh manusia. Maka segala manusia, semua manusia yang mendiami permukaan bumi merupakan tujuan dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak memandang bangsa, tidak memandang watas daerah, serta tidak memandang warna kulit. Bahkan kedatangan Nabi Muhammad semata-mata itu bukan untuk bangsa Arab saja, namun juga meliputi bangsa Ajam atau bangsa non-Arab. Kemudian ada sebuah hadis juga, hadis sahih ini, yang mana artinya aku diutus kepada yang berkulit hitam dan yang berkulit merah pun. Bahkan ada juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya daerah perutusan Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar kepada seluruh manusia, yaitu bukan hanya manusia di dunia saja,
melainkan meluas kepada golongan jin. Kemudian dalam kitab Tafsir Al-Misbah, kata kafah menurut Tobai dan beberapa ulama lain terambil dari kata kafah yang berarti menghalangi. Kemudian atas dasar itu mereka memahami penggalan ayat 28 Quran Surat As-Saba yang bermakna kami tidak mengutusmu kecuali berfungsi sebagai penghalang yang sangat unggul terhadap manusia agar mereka tidak melakukan berbagai macam kedurhakaan. Hal ini dikuatkan oleh kalimat sesudahnya yaitu basyiron wa nadhiron. Kemudian banyak ulama memahami kata kafah dalam artian semua yang ia pada ayat ini berfungsi menjelaskan keadaan Anas atau dalam bahasa Indonesia yaitu manusia. Dengan demikian, ayat ini menguraikan risalah Nabi Muhammad SAW yang mencakup semua manusia. Ayat ini menurut mereka yakni berarti kami tidak mengutusmu kecuali pengutusan untuk semua umat manusia. Pendapat ini sejalan dengan fungsi Nabi Muhammad yang diutus membawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Tafsir Al-Munir. Di sini didapat dua pengertian, yaitu didasarkan dari pengertian yang pertama, makna dari ayat 28 ini adalah kami tidak mengutus kamu, melainkan dengan pengutusan yang bersifat umum, komprehensif, serta menyeluruh meliputi seluruh manusia. Karena ketika pengutusan itu komprehensif, mencakup mereka semua, hal itu berarti menjadikan tidak ada satu orang pun dari mereka yang luput atau yang berada di luar dari jangkauan atau cakupannya. Kemudian, apabila didasarkan pada pengertian yang kedua, makna ayat 28 ini adalah kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai orang yang mencakup semua manusia seluruhnya dengan penyampaian risalah dan pemberian peringatan yang mencakup kepada mereka semua. Yang terakhir yaitu Tafsir Al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira. Firman Allah tersebut yang mana artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Para ulama mengatakan bahwa pada ayat ini terdapat takdim dan takhir maksud kami, yaitu ada kalimat yang disebutkan di awal dan ada kalimat yang diakhirkan. Perkiraan maknanya adalah kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan kepada sekalian umat manusia secara keseluruhan. Az-Zujjaj berkata, makna ayat ini adalah kami tidak mengutusmu kecuali untuk mengumpulkan manusia dengan membawa kabar gembira dan peringatan untuk mereka. Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa kitab Tafsir Al-Azhar, kemudian kitab Tafsir Al-Munir, lalu ada kitab Tafsir Al-Misbah, serta kitab Tafsir Al-Qurtubi. Mereka memaknai di dalam kitab tersebut tadi dimaknai kata seluruh manusia, yaitu secara umum dan tak terkecuali. Selanjutnya pada kitab Tafsir Ibnu Katsir itu memaknai kata seluruh manusia adalah seluruh makhluk yang mukallaf, yang taat dan yang bermaksiat. Allah berfirman kepada hamba dan Rasul-Nya yaitu Muhammad, dan kami tidak mengutus kamu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu kepada seluruh makhluk yang mukallaf, seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan dimaknai dalam kitab tafsir ini, yaitu sebagai engkau memberi kabar gembira bagi orang yang menaatimu dengan syurga dan memberikan ancaman bagi orang yang bermaksiat kepadamu dengan neraka. Dan sebagai kesimpulan, tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah tidak lain untuk melaksanakan dakwah kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, bukanlah kedatangan Nabi Muhammad itu semata-mata hanya diperuntukkan kepada bangsa Arab saja, melainkan juga kepada bangsa Ajam atau bangsa non-Arab, kepada bangsa berkulit hitam maupun bangsa berkulit merah. Bahkan telah dijelaskan pula di dalam Al-Quran bahwa daerah perutusan Nabi Muhammad SAW jauh lebih luas daripada hanya kepada manusia yang ada di dunia ini saja, karena jangkauan beliau meluas juga kepada golongan jin. Kemudian selain itu, maksud diturunkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjadi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu kepada seluruh makhluk mukallaf, bagi orang-orang yang taat dengan syurga dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat di neraka. Baiklah, saya kira cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok 4 mitra atau sasaran dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.